Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, dan juga Bu Ririn sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah kami Psikologi Klinis kelas C. Di sini kami dari kelompok 1 Heinz Ensing akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan gangguan disruptive impulse control and conduct disorder dalam DSM-5-TR. Anggota kelompok 1 Heinz Ensing ada Bella Eka Siste dengan NIM 15 12 100 150, ada Febrio Xavier dengan NIM 15 12 100 160, ada saya sendiri M Dani Wahyudi dengan NIM 15 12 100 211, ada Aida Nur Fitrianti dengan NIM 15 12 100 246, dan juga yang terakhir ada Nadia Zulfa Safrina dengan NIM 15 12 100 321. Kita awali dengan gangguan yang menghambat kontrol impuls dan sikap. Gangguan ini termasuk syarat yang melibatkan problem dalam pengendalian diri, emosi, dan sikap. Penyebabnya yang mendasari dilema dalam pengendalian diri emosi, serta perilaku bisa sangat bervariasi pada individu dalam kategori diagnostik eksklusif. Di sini kita ada contoh kasus. Ada seorang mahasiswa yang bernama Aini. Dirinya adalah anak satu dari dua bersaudara. Dirinya tinggal dengan keluarga yang lengkap dan berkecukupan. Namun, di sisi lain ada perbedaan karakter dirinya dengan orang lain. Aini sangat mudah sekali marah terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti ketika Aini sedang mencoba membuat video vlog, dan tiba-tiba adiknya mengintip di kamarnya. Nah, saat dirinya mengetahui hal tersebut, Aini langsung marah besar kepada adiknya, yang mana hal itu merupakan provokasi yang sangat minim, tetapi sikap agresif yang ditunjukkan oleh Aini seakan-akan meledak-ledak, tidak sesuai dengan provokasi yang diterima. Tak hanya marah, Aini juga melakukan kekerasan fisik dan menghancurkan barang di sekitarnya, seperti melempar barang di dekatnya kepada adiknya. Tak hanya kepada adiknya saja, dirinya juga sering kali bertengkar, melakukan kekerasan, menghancurkan benda-benda di sekitarnya kepada orang lain. Hal tersebut terjadi berulang-ulang. Ah, untuk serangan fisik itu terjadi 12 bulan, dengan jangka waktu 12 bulan. Untuk yang serangan verbal dilakukan 2 kali seminggu, 1 minggu 2 kali, dan jangka waktunya itu 3 bulan. Gitu. Kemudian di sini ada macam-macam gangguan dalam gangguan disruptive impulse control and conduct disorder. Ada gangguan oppositional deviant disorder, ada intermittent explosive disorder, ada unspecific onset, ya, yang itu pembagian dari conduct disorder, ada childhood onset type, ada adolescent onset type. Lalu ada juga antisocial personality disorder, ada pyromania, ada kleptomania, ada other specific disruptive impulse control and conduct disorder, dan yang terakhir ini adalah unspecific disruptive impulse control and conduct disorder. Yang pertama yaitu oppositional deviant disorder, yaitu merupakan gangguan perilaku yang berawal dari perilaku yang suka menentang atau melawan perkataan, emosi yang tidak stabil atau mudah marah serta mudah tersinggung dan pendendam, di mana perilaku tersebut dapat berlangsung selama 6 bulan. Kemudian cirinya yaitu suasana hati mudah tersinggung, perilaku argumentatif, suka berdebat atau menentang, atau dendam yang berlangsung minimal 6 bulan, seperti telah dibuktikan minimal 4 gejala dari salah satu kategori berikut, dan ditunjukkan selama berinteraksi dengan minimal satu individu yang bukan saudara kandung. Jadi berinteraksinya itu tidak dengan saudara kandung dan minimal satu individu gitu. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu suasana hati marah, mudah tersinggung. Yang pertama ada sering kehilangan kesabaran. Yang kedua ada sering sensitif atau mudah kesal. Yang ketiga sering marah dan sakit hati. Kemudian ada perilaku argumentatif, contohnya sering berdebat dengan figur otoritas atau anak-anak dan remaja dengan orang dewasa. Sering secara aktif menentang atau menolak untuk memenuhi permintaan dari figur otoritas. Jadi tidak tidak mau diatur-atur.
Kemudian yang keenam, sering dengan sengaja mengganggu orang lain. Di sini kalau jahil itu kan wajar, tapi hal ini sangat sering dilakukan untuk kesenangannya sendiri. Kemudian yang ketujuh, sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau perilaku buruknya. Orang yang mengalami gangguan ini sering sekali kayak orangnya ini melakukan kesalahan, tapi kesalahannya ini dilemparkan kepada orang lain. Dia kayak mengakui bahwa dirinya ini bukan pelakunya, tapi pelakunya dilemparkan ke teman-teman yang lain, padahal teman-teman yang lain tidak melakukan kesalahan atas dirinya itu. Kemudian ada dendam, yaitu pernah menjadi pendengki atau pendendam setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, di sini ada catatan, ketekunan dan keseringan terhadap perilaku ini harusnya dipergunakan untuk membedakan perilaku yang dalam batas normal dari perilaku yang mempunyai gejala. Jadi, gejala-gejala yang dijelaskan, eh, yang membedakan adalah perilaku ini sering dan tekun dilakukan oleh yang terkena gangguan, tidak wajar. Jadi, kalau seperti jahil itu kan wajar, tapi kalau keseringan dan tekun dan hal itu merupakan kesenangannya sendiri, itu yang tidak wajar. Contohnya kayak gitu. Juga untuk anak-anak di bawah 5 tahun, perilaku tersebut harus terjadi hampir setiap hari untuk jangka waktu minimal 6 bulan kecuali dinyatakan lain. Kemudian untuk individu berusia 5 tahun atau lebih, perilaku tersebut harus terjadi setidaknya sekali seminggu selama minimal 6 bulan kecuali dinyatakan lain. Sementara kriteria frekuensi ini sebagai panduan minimal tingkat frekuensi untuk menentukan gejala. Faktor lain juga harus dipertimbangkan seperti apakah frekuensi dan intensitas perilaku berada di luar rentang yang normatif untuk tingkat perkembangan individu, jenis kelamin, dan budaya. Maksudnya adalah frekuensi dan intensitas perilaku ini dipertimbangkan. Kayak semisal pada masa perkembangan remaja, apakah memang hal ini wajar dipunyai remaja atau tidak. Jadi harus ada pertimbangan seperti itu. Kemudian gangguan perilaku berkaitan dengan penderitaan individu atau orang lain dalam konteks sosial. Misalnya keluarga, kelompok, sebaya, dan juga rekan kerja. Atau juga berdampak negatif pada fungsi sosial, pendidikan, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya. Nah, kemudian perilaku tidak secara eksklusif selama perjalanan psikotik, penggunaan zat, depresi, atau gangguan bipolar. Jadi tidak boleh dikaitkan ketika seseorang melakukan hal tersebut, tetapi orang tersebut mengalami gangguan psikotik, penggunaan zat, depresi, atau gangguan bipolar tidak diperuntukkan untuk diagnosis ini. Dan kriteria tidak terpenuhi untuk gangguan disregulasi mood yang mengganggu. Menentukan tingkat keparahan. Tingkat keparahan ringan, gejala terbatas hanya pada satu tempat. Misalnya, gejala-gejala tersebut satu tempat terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja dengan teman sebaya. Kriteria sedang, beberapa gejala muncul di rumah, di sekolah, jadi lebih dari satu. Kemudian yang kedua yaitu intermittent explosive disorder yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Silahkan. Oke, selanjutnya intermittent explosive disorder merupakan gangguan ketika seseorang tidak dapat menahan atau mengontrol emosi dan memiliki dorongan pada perilaku untuk melakukan secara kasar. Saat ada masalah kecil sekalipun, amarahnya dapat meledak-ledak. Next. Oke, perilaku yang berulang-ulang menunjukkan pada kegagalan dalam mengontrol impuls agresif seperti yang dimanifestasikan oleh salah satu dari berikut. Nah, ini adalah kriteria diagnosisnya. Yang pertama adalah serangan verbal, misalnya marah, omelan, argumen verbal, atau perkelahian, juga serangan fisik terhadap properti hewan atau individu lain.
terjadi rata-rata 2 kali seminggu untuk jangka waktu 3 bulan. Serangan fisik tidak mengakibatkan kerusakan atau kehancuran properti dan tidak mengakibatkan cedera fisik pada hewan atau individu lain. Yang kedua, tidak akan perilaku kerusakan atau pembinasaan properti dan atau serangan fisik yang melibatkan cedera fisik terhadap hewan individu lain yang terjadi dalam periode. Kemudian besarnya sikap agresif yang diekspresikan selama ledakan berulang sangat tidak sebanding dengan provokasi atau pemicu stres psikososial. Dengan Mbak Bella bisa dilanjut. Selanjutnya itu ledakan agresif yang berulang, tidak direncanakan, yaitu impulsif dan atau berbasis kemarahan, dan tidak berkomitmen untuk mencapai beberapa tujuan nyata, misalnya uang, kekuasaan, intimidasi, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu ledakan agresif yang berulang menyebabkan penderitaan yang nyata pada individu atau gangguan dalam fungsi pekerjaan atau interpersonal atau terkait dengan konsekuensi keuangan atau hukum. Slide selanjutnya. Usia kronologis minimal 6 tahun atau tingkat perkembangan yang setara. Ledakan agresif yang berulang itu tidak lebih diperjelas oleh gangguan mental lain, misalnya gangguan depresi utama, gangguan bipolar, gangguan disruptive mood dysregulation, gangguan psikotik, gangguan kepribadian antisosial, gangguan borderline personality, dan tidak disebabkan oleh kondisi medis lain, misalnya head trauma, penyakit Alzheimer, atau efek fisiologis suatu zat, misalnya efek dari penyalahgunaan obat atau pengobatan yang lainnya. Untuk anak usia 6-18 tahun, perilaku agresif yang terjadi sebagai bagian dari gangguan penyesuaian tidak boleh dipertimbangkan untuk diagnosis ini. Catatan yang penting dalam IED ini yaitu diagnosis ini dapat dibuat sebagai tambahan pada diagnosis gangguan attention deficit atau hiperaktivitas, gangguan perilaku, oppositional deviant disorder, atau gangguan spektrum autisme ketika ledakan agresif impulsif berulang-ulang melebihi yang biasanya terlihat pada gangguan ini dan memerlukan pemeriksaan klinis independen. Nah, selanjutnya di dalam gangguan selanjutnya dalam gangguan kontrol impuls dan perilaku itu ada yang namanya conduct disorder, di mana conduct disorder merupakan pola perilaku yang terjadinya berulang dan menetap, ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial untuk rata-rata usianya. Slide selanjutnya. Kriteria diagnostik dari conduct disorder ini yang pertama yaitu pola perilaku berulang dan terus-menerus di mana hak-hak dasar orang lain, norma, aturan sosial, utama yang sesuai dengan usia yang dilanggar. Seperti yang dimanifestasikan oleh setidaknya 3 dari 15 kriteria berikut dalam 12 terakhir. Maksudnya teman-teman, nanti di slide selanjutnya ini akan ada 15 kriteria. Kalau ada 3, terdapat 3 kriteria dari seseorang dalam 12 bulan terakhir bisa dikatakan dengan conduct disorder dengan salah satu kategori di bawah ini dengan setidaknya 1 kriteria hadir dalam 6 bulan terakhir. Slide selanjutnya. Nah, kan tadi ada 15 kriteria nih. Nah, 15 kriteria itu yang 7 termasuk ke dalam penyerapan terhadap manusia dan hewan. Penyerangan terhadap manusia dan hewan. Yang pertama, sering menggertak, mengancam, atau mengintimidasi orang lain. Sering memulai perkelahian fisik. Pernah menggunakan senjata yang dapat menyebabkan cedera fisik serius pada orang lain. Misalnya, tongkat pemukul, batu bata, pecahan botol, pisau, pistol, dan banyak lain. Selanjutnya itu secara fisik kejam terhadap orang.
Selanjutnya pernah melakukan kekerasan fisik terhadap hewan, pernah mencuri saat berhadapan dengan korban. Maksudnya mencuri berhadapan dengan korban itu penjambretan, perampasan dompet, pemerasan, perampokan bersenjata, yang seperti itu. Kemudian yang nomor 7 yaitu pernah memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual. Slide selanjutnya. Nah, kalau tadi 7 termasuk dalam, kalau tadi yang 7 kriteria termasuk dalam penyerangan terhadap manusia dan hewan, 2 diantaranya termasuk ke dalam menghancurkan properti. Yang pertama, sengaja melakukan pembakaran dengan maksud untuk menimbulkan kerugian yang serius. Yang kedua, dengan sengaja memusnahkan milik orang lain, selain dengan cara dibakar tadi. Terus ya, ada 3 kriteria lagi masuk ke dalam penipuan atau pencurian, yaitu membobol rumah, gedung, atau mobil orang lain. Sering berbohong untuk mendapatkan barang atau bantuan, atau untuk menghindari kewajiban, misalnya kontra dengan orang lain. Dan telah mencuri barang-barang yang bernilai non sepele tanpa menghadapi korban. Kalau yang tadi menghadapi korban, yang seperti penjambretan itu, kalau yang ini yang masuk penipuan dan pencurian ini tidak menghadapi korban, seperti mengutil, pemalsuan, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Nah, 3 kriteria yang terakhir ini masuk ke dalam pelanggaran aturan yang serius. Sering keluar malam meskipun ada larangan orang tua dimulai sebelum usia 13 tahun. Telah melarikan diri dari rumah dalam semalam setidaknya 2 kali saat tinggal di rumah orang tua atau pengganti orang tua. Atau 1 kali tanpa kembali untuk waktu yang lama. Dan yang kriteria yang terakhir yaitu sering membolos dari sekolah dimulai sebelum usia 13 tahun. Nah, teman-teman, tadi kan bagian kriteria conduct disorder yang A nih, yang B-nya yaitu gangguan perilaku menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Next. Yang C yaitu jika individu berusia 18 tahun atau lebih, kriteria tidak dipenuhi untuk gangguan kepribadian antisosial. Next. Nah, di sini ada 3 tipe onset atau 3 tipe serangan, yaitu yang pertama tipe serangan tipe onset masa kanak-kanak. Individu menunjukkan setidaknya 1 karakteristik gejala gangguan perilaku sebelum usia 10 tahun. Yang kedua tipe onset remaja, yaitu individu tidak menunjukkan karakteristik gejala gangguan perilaku sebelum usia 10 tahun. Yang ketiga onset yang sebelumnya. Yang ketiga, onset yang tidak ditentukan, kriteria diagnostik gangguan tingkah laku terpenuhi, tetapi tidak ada cukup informasi yang tersedia untuk menentukan apakah gejala pertama terjadi sebelum atau setelah usia 10 tahun. Next. Tentukan jika. Nah, dengan emosi prososial yang terbatas, agar memenuhi syarat untuk ketentuan ini, seseorang harus telah menunjukkan setidaknya 2 karakteristik berikut secara terus-menerus selama setidaknya 12 bulan dan dalam beberapa hubungan dan keadaan. Yang kedua yaitu kurangnya penyesalan atau rasa bersalah. Tidak merasa buruk atau bersalah ketika dia melakukan sesuatu yang salah. Maksudnya, ya tidak ada penyesalan seperti itu. Selanjutnya tidak berperasaan atau kurangnya empati, mengabaikan dan tidak memperdulikan perasaan orang lain. Individu digambarkan sebagai dingin dan tidak peduli. Individu tampak lebih peduli dengan efek dari tindakannya pada dirinya sendiri daripada efek pada orang lain. Bahkan ketika tindakan itu mengakibatkan kerugian besar bagi orang lain. Yang keempat, yaitu tidak peduli tentang kinerja. Individu tidak menunjukkan kepedulian tentang kinerja yang buruk atau bermasalah di sekolah, di tempat kerja, atau dalam kegiatan penting lainnya. Perasaan yang dangkal atau kurang, yang terakhir yaitu perasaan yang dangkal atau kurang, tidak mengungkapkan perasaan atau menunjukkan emosi kepada orang lain kecuali dengan cara yang tampak dangkal, tidak tulus. Misalnya, tindakan bertentangan dengan emosi yang ditampilkan dapat mengubah emosi hidup atau mati. Dengan
cepat. Atau ketika emosional ekspresi digunakan untuk keuntungan. Misalnya, emosi yang ditampilkan untuk memanipulasi dan mengintimidasi orang lain. Next. Nah, ini menentukan tingkat keparahan dari conduct disorder tadi. Bisa dikatakan ringan apabila beberapa orang jika ada masalah perilaku lebih dari yang dibutuhkan untuk membuat diagnosis yang benar dan masalah perilaku menyebabkan kerugian yang relatif kecil bagi orang lain. Misalnya, berbohong, membolos, keluar rumah setelah gelap tanpa izin, pelanggaran aturan dan pelanggaran aturan lainnya. Kemudian yang kedua, bisa dikatakan conduct disorder sedang apabila jumlah masalah perilaku dan efeknya pada orang lain yaitu perantara antara yang ditentukan dalam ringan dan yang berat. Maksudnya tidak masuk ringan dan tidak masuk berat. Ya, misalnya mencuri tanpa menghadapi korban, perusakan atau perusakan lainnya. Yang ketiga bisa dikatakan parah apabila masalah perilaku melebihi dari apa yang diperlukan untuk membuat diagnosis atau besar bagi orang lain. Misalnya seks paksa, kekejaman fisik, penggunaan senjata, mencuri saat berhadapan dengan korban, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu antisocial personality disorder akan dijelaskan oleh teman saya, Celio. Antisocial personality disorder merupakan perilaku gangguan pada kepribadian dramatik, emosional, atau tidak menentu yang dapat melibatkan sikap ketidakpedulian yang sangat kuat terhadap pelanggaran hak orang lain dan adanya impulsivitas dan tidak mempunyai rasa untuk tanggung jawab dalam hidupnya. Sikap tidak peduli terhadap perasaan orang lain, sikap tidak peduli norma, peraturan dan kewajiban sosial, tidak mampu mempertahankan hubungan baik secara lama, agresif, cenderung untuk menyalahkan orang lain, dan ditandai dengan tidak mampu mematuhi aturan sosial yang ada. Next. Antisocial personality disorder. Kriteria gangguan ini dapat ditemukan di klaster B personality disorder. Next. Poin A. Poin A meliputi pola mengabaikan dan pelanggaran hak orang lain yang terjadi sejak usia 15 tahun. Ditunjukkan oleh 3 atau lebih hal berikut. 1. Kegagalan dalam penyesuaian diri dengan norma-norma sosial sehubungan dengan perilaku yang sah, seperti yang ditunjukkan dengan berulang kali melakukan tindakan yang menjadi dasar penangkapan. 2. Penipuan, seperti yang ditunjukkan dengan kebohongan berulang, penggunaan nama samaran, atau menipu orang lain untuk keuntungan atau kesenangan pribadi. 3. Impulsif atau kegagalan untuk merencanakan ke depan. 4. Iritabilitas dan agresivitas seperti yang ditunjukkan dalam perkelahian atau penyerangan fisik yang berulang. 5. Ceroboh mengabaikan keselamatan diri, sendiri, atau orang lain. 6. Tidak bertanggung jawab secara konsisten, seperti yang ditunjukkan oleh kegagalan berulang untuk mempertahankan perilaku kerja yang konsisten atau menghormati kewajiban keuangan. 7. Kurangnya penyesalan, seperti yang ditunjukkan dengan acuh tak acuh atau merasionalisasi telah menyakiti, menganiaya, atau mencuri dari orang lain. Next. B. Individu minimal berusia 18 tahun. Next. C. Terdapat bukti gangguan tingkah laku dengan menyerang sebelum usia 15 tahun. Next. Poin D. Terjadinya perilaku antisosial tidak hanya selama perjalanan skizofrenia atau gangguan bipolar. Next. Piromania. Piromania merupakan gangguan langka yang melibatkan impuls berulang atau keinginan kuat untuk menyalakan api yang disengaja. Pembakaran biasanya dimotivasi oleh rasa ingin tahu dan cenderung terjadi pada anak-anak tanpa pengawasan dengan akses ke korek api. Next. Kriteria piromania. 1.
Poin A, pembakaran yang disengaja dan tidak disengaja lebih dari satu kali. Poin B, ketegangan atau gairah afektif sebelum bertindak. Poin C, ketertarikan dan keingintahuan pada api dan konteks situasional, misalnya perlengkapan, kegunaan, dan konsekuensi. Poin D, kesenangan, kepuasan, atau kelegaan ketika membakar, menyaksikan, atau berpartisipasi dalam akibatnya. Poin E, pembakaran tidak dilakukan untuk keuntungan moneter, sebagai ekspresi ideologi sosial politik untuk menyembunyikan kegiatan kriminal, untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam, untuk memperbaiki keadaan hidup seseorang, sebagai tanggapan terhadap delusi atau halusinasi, atau sebagai akibat dari gangguan penilaian. Poin F, pengaturan API tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan perilaku, episode manik, atau gangguan kepribadian antisosial. Next. Kleptomania. Kleptomania adalah gangguan langka yang melibatkan pencurian yang tidak disengaja, impulsif, dan tak tertahankan dari benda-benda yang tidak diperlukan untuk penggunaan pribadi atau bentuk lain. Slide selanjutnya. Kriteria kleptomania. Poin A, kegagalan berulang untuk menahan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan untuk penggunaan pribadi atau untuk nilai uangnya. Poin B, meningkatkan rasa tegang sesaat sebelum melakukan pencurian. Poin C, kesenangan, gratifikasi, atau keringanan pada saat melakukan pencurian. Poin D, pencurian tidak dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam, dan bukan sebagai respon terhadap delusi atau halusinasi. Poin E, mencuri tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan perilaku, episode manik, atau gangguan kepribadian antisosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Other specific disruptive impulse control and conduct disorder. Other specific disruptive impulse control and conduct disorder digunakan dalam situasi di mana dokter memilih untuk mengkomunikasikan alasan spesifik bahwa presentasi yang tidak memenuhi kriteria untuk disruptive impulse control and conduct disorder. Hal ini dilakukan dengan merekam gangguan tertentu lainnya, kontrol impuls, dan gangguan perilaku diikuti dengan alasan spesifik, misalnya ledakan perilaku berulang dengan frekuensi yang tidak cukup. Next. Unspecific disruptive impulse control and conduct disorder. Unspecific disruptive impulse control and conduct disorder digunakan dalam situasi di mana dokter memilih untuk tidak menentukan mengapa kriteria tidak terpenuhi untuk disruptive impulse control and conduct disorder, dan termasuk presentasi di mana tidak ada informasi yang cukup untuk membuat diagnosis yang lebih spesifik, misalnya di ruang gawat darurat. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Hal-hal yang kami jelaskan adalah terkait yang ada di dalam gangguan impulse control dan disruptif yang tadi itu yang ada di dalam DSM 5TR. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.